Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangannya yang dimana ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan seluruh perintahnya. Karena dengan ketakwaan, setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya, dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Dan tak lupa pula, marilah kita mengucapkan salawat bertangkaikan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam, ikatan persaudaraan dikenal dengan persaudaraan antar keturunan atau ukhuwah nasabiyah, atau persaudaraan sesama manusia atau ukhuwah basyariyah, atau persaudaraan setanah air yaitu ukhuwah wataniyah, atau persaudaraan seagama atau yang sering kita dengar ukhuwah islamiyah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah perbaikan hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebagai hadis Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraannya. Di antaranya, yang pertama, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu sebagai bangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Kerjasama adalah kunci merajut kebersamaan, tidak egois dan merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun memperkuat persaudaraan. Yang kedua, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti cermin. Cermin ialah tempat untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih belum sempurna. Kebaikan yang ada semoga menjadi teladan bagi saudara, sedangkan kekurangan atau keburukan menjadi gambaran bagi diri sendiri untuk memperbaiki diri dan pelajaran bagi saudara agar tidak menirunya. Yang ketiga, orang-orang mukmin itu seperti lebah. Orang mukmin mampu menempatkan diri pada posisinya. Orang jahat akan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.
Orang mukmin hanya melakukan yang baik-baik, makan yang baik, dan berkata yang baik. Apapun keadaannya, ia akan berusaha melakukan yang baik-baik, terlebih pada saudaranya. Yang keempat, orang mukmin itu seperti tanaman. Ujian dalam kehidupan ialah sebuah keniscayaan. Suka dan duka akan mengitari kehidupan. Namun persaudaraan tetap tegar, sabar dan tawakal. Tidak ada ujian tanpa jalan keluar. Tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas atau di bawah, seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian hidup. Yang kelima, orang mukmin itu seperti pohon kurma. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Mathalul mu'minina mathalul niqlatah, ma akhadta minha min syai'in nafa'ak." Artinya, perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang kamu ambil darinya pasti bermanfaat bagimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Orang mukmin ialah orang yang punya kontribusi besar kepada sesama. Apapun yang akan ia lakukan asal itu untuk kebaikan bagi orang lain dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan seorang mukmin bermanfaat bagi saudara-saudaranya. Nah, yang keenam, orang mukmin itu seperti emas. Artinya perumpamaan seorang mukmin seperti batangan emas. Kalau engkau meniupkan api padanya, maka ia menjadi merah-merah. Kalau engkau menimbangnya, maka ia tidak berkurang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Menjadi mukmin seumpama menjadi emas, kokoh, tidak luluh dan menyerah dengan keadaan. Ia kokoh berpijak di atas kebenaran, tidak melebur dan mengikuti arus begitu saja. Namun ia punya prinsip, yakni objektif dalam kebenaran, sehingga tidak memihak kepada saudara yang salah. Yang ketujuh, orang mukmin itu seperti tubuh. Artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka akan anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa indahnya Islam menuntutkan manusia dalam merajut tali persaudaraan. Untuk menerapkannya tentu tak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Biarpun rambut sama hitamnya, tetapi rasa persaudaraan memang berlainan. Berlandaskan teori psikologi sosial atau attachment theory yang dikemukakan oleh Bowlby, dijelaskan kelekatan persaudaraan yang kuat akan memberikan sumbangan dalam kesuksesan perkembangan sosial dan penyelesaian diri yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh ajaran Islam telah menanamkan benih-benih persaudaraan yang dapat menghasilkan manfaat yang dahsyat, baik duniawi maupun ukhrawi. Keimanan seseorang diukur dengan pembuktian sejauh mana seorang mukmin bisa mencintai saudaranya. Hal ini dipertegas Rasulullah SAW, yang artinya salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kita dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akidah Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ihsanil wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ونزل بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.